Bonjour à tous, perkenalkan nama saya Jasminella Faradina Maharani dari jurusan Bahasa dan Sastra Prancis angkatan 2023 Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kembali cerita pendek berjudul La Bourse karya Honoré de Balzac. Cerpen ini sendiri pertama kali terbit pada tahun 1832 yang masuk ke dalam Scènes de la vie privée dalam seri buku paling terkenal dari Honoré de Balzac, yaitu La Comédie Humaine. Cerpen ini menceritakan kisah seorang pelukis muda bernama Hippolyte Schiner yang suatu hari jatuh dan tidak sadarkan diri dalam studionya. Peristiwa tersebut pun didengar oleh tetangganya, sepasang ibu dan anak bernama Madame de Rouville dan Adelaide Leseigneur. Mereka pun datang dan menolong Hippolyte. Lalu Hippolyte pun jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Adelaide. Setelah peristiwa tersebut, Hippolyte jadi sering berkunjung ke apartemen Adelaide dan ibunya. Walaupun setelah sering berkunjung ke sana dan mengenal lebih banyak tentang mereka, ia merasa banyak kejanggalan yang ada di apartemen mereka dan juga menaruh kecurigaan kepada ibu dan anak tersebut. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh nama belakang ibu dan anak tersebut yang berbeda, dan di samping itu juga Hippolyte melihat banyak hal yang disebutnya sebagai tanda-tanda kemiskinan yang berusaha disembunyikan dengan keanggunan oleh kedua wanita tersebut. Kecurigaannya pun bertambah karena setiap ia berkunjung ke sana, berkunjung pula dua orang pria yang merupakan teman dari Madame de Rouville, yaitu Comte de Kergarouët dan Chevalier du Halga. Kedua pria tersebut setiap berkunjung selalu bermain kartu dengan bertaruh uang, tapi juga selalu terlihat seolah-olah mengalah agar bisa membayar atau memberi uang kepada Madame de Rouville. Dalam satu kunjungannya, Hippolyte melihat sebuah potret lukisan yang sudah mulai pudar yang menggambarkan seorang perwira dengan seragam angkatan laut. Ia pun menawarkan untuk melukis ulang potret tersebut agar tampak menjadi baru. Dari situ baru terbongkar kalau potret perwira yang ada di lukisan tersebut merupakan Baron de Rouville atau mendiang suami dari Madame de Rouville sekaligus ayah dari Adelaide yang meninggal di Batavia pada saat bertempur melawan pasukan Inggris di medan perang. Mengetahui hal tersebut, Comte de Kergarouët juga ingin potretnya dilukis oleh Hippolyte dengan menawarkan harga yang tinggi. Ia juga menawarkan untuk membayar potret dari Baron de Rouville tersebut, tetapi ditolak oleh Hippolyte. Puncak dari kecurigaannya adalah suatu hari ketika ia berkunjung dan ia merasa dompetnya tertinggal di apartemen Adelaide. Namun Adelaide bersikeras mengatakan hal yang sebaliknya. Hal itu pun membuat Hippolyte menjadi merasa dirampok oleh wanita-wanita tersebut. Sepulangnya dari sana, ia juga bertemu dengan temannya yang mendukung kecurigaannya bahwa Adelaide adalah seorang pelacur dan ibunya merupakan mucikarinya. Setelah akhirnya ia kembali ke apartemen Adelaide, ia menemukan bahwa Adelaide mengganti dompetnya dengan dompet yang baru lengkap dengan hiasan-hiasan juga isi di dalamnya. Sementara kecurigaan Hippolyte tidak ada yang terbukti setelah ibunya, Madame Schiner, bertemu dan menanyakan langsung kepada Comte de Kergarouët tentang hal-hal yang menjadi kekhawatiran putranya. Comte de Kergarouët pun menjelaskan bahwa ia merupakan teman lama dari Baron de Rouville dan ia ingin membantu istri dan anak dari mendiang temannya tanpa mempermalukan mereka, dan juga karena Madame de Rouville dan Adelaide memiliki harga diri yang tinggi, ia pun membantu mereka dengan cara-cara yang tidak langsung. Sesuai dengan aliran karya sastra dari Honoré de Balzac, yaitu realisme yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa melebih-lebihkan, dapat dilihat pada cerpen ini bahwa adanya stereotip buruk atau pandangan yang buruk terhadap perempuan pada abad ke-19 yang bertindak tidak sesuai norma. Dalam konteks ini adalah perempuan yang menerima tamu lelaki pada malam hari dan yang terlihat seperti
mendapat uang secara cuma-cuma akan dinilai sebagai pelacur karena terlihat seperti dibayar. Hal seperti ini pun kadang masih relevan dan terjadi di zaman sekarang, yaitu di mana tuntutan dari masyarakat kepada perempuan agar bertindak sesuai norma, agar dinilai sebagai perempuan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat yang melakukan penilaian itu biasanya mengambil kesimpulan sendiri tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut atau memastikan, yang akhirnya akan menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada timbulnya masalah baru lagi. Padahal mungkin ada penjelasan atau alasan mulia di balik hal itu. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Merci beaucoup. Au revoir.